kesadaran hukum dan keterampilan hidup. Pendidikan anti korupsi memiliki beberapa tujuan umum, yaitu membentuk generasi yang memiliki nilai-nilai integritas yang tinggi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan keterampilan hidup masyarakat, membangun budaya anti korupsi dan anti korupsi di berbagai daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Menurut kalian bagaimana cara mengurangi tindakan korupsi? Ya, harus mulai dari mana? Ada lagi? Mau mendalami atau luar pendidikan? Keduanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yoda. Oh, tadi belum. Tadi sudah ada yang bertanya. Ya, baik. Pertanyaannya apa saja tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dalam pertahanan bela negara. Tantangan dalam pertahanan bela negara bisa meliputi ancaman dari luar dan dalam, seperti konflik bersenjata, terorisme, perubahan iklim, dan bahkan tantangan ekonomi dan sosial. Ancaman dalam pertahanan bela negara bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk konflik bersenjata, terorisme, spionase, cyber warfare, infiltrasi asing, bencana alam, dan bahkan tantangan ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hambatan dalam pertahanan bela negara dapat mencakup kurangnya kesadaran dan semangat patriotisme di kalangan warga, kurangnya sumber daya untuk membangun dan memelihara kekuatan militer dan keamanan, serta tantangan dalam mengatasi berbagai masalah internal seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan ketegangan politik. Gangguan dalam pertahanan bela negara dapat meliputi berbagai hal, seperti propaganda musuh yang merupakan semangat patriotisme dan menyebarkan kebencian di informasi atau hoax yang mengganggu stabilitas dan kepercayaan publik. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Lira. Waalaikumsalam. Oh enggak. Bagaimana cara mengurangi tindakan korupsi? Kalau dari di luar pendidikan ya, caranya itu adanya kesadaran setiap individu. Harus berperilaku jujur, adil yang tadi dijelaskan, adanya nilai-nilai integritas, moral dan etikanya baik, berperilaku jujur, adil, transparan, bertanggung jawab, dan profesional. Nah, sedangkan di dalam pendidikan tadi sudah dibahas juga, ada di dalam strategi pendidikan anti korupsi. Nah, mengintegrasikan materi anti korupsi dalam kurikulum pendidikan formal, melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan anti korupsi, terus melakukan sosialisasi dan edukasi anti korupsi di luar lingkungan formal. Gimana, Lira? Kalau misalkan jawabannya dengan kesadaran diri sendiri, sedangkan yang kita tahu kan ada beberapa oknum polisi yang mengamankan beberapa para petinggi yang korupsi. Nah, berarti itu kurang kesadaran dari diri mereka, atau kurang tegasnya hukum negara. Nah, ada maksudnya tuh kedua-duanya yang tadi disebutkan itu ada benarnya juga, adanya ketidaktegasannya polisi
dan satu lagi tidak adanya kesadaran. Kalau misalkan adanya kesadaran mah pastilah, maksudnya tuh tidak akan adanya tindakan korupsi gitu.